Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Data Mining yaitu Miss Nuryanti Eskom Mkom, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelompok 5, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang fungsi minor metode prediksi. Baiklah, sebelumnya apa sih fungsi minor dalam metode prediksi? Nah, fungsi minor dalam metode prediksi adalah variabel ataupun faktor yang memiliki dampak yang lebih kecil ataupun kurang signifikan dalam mempengaruhi hasil prediksi dibandingkan dengan faktor utama ataupun mayor. Nah, berikut adalah skema penyelesaian yang akan saya jelaskan nantinya. Ada 6 tahapan untuk skema penyelesaiannya. Nah, di sini ada decision system, equivalence class, discernibility matrix, discernibility matrix modulo D, reduction, general rules. Baiklah, berikut adalah studi kasusnya. Pada kasus program studi diploma 3 ataupun D3 di STEMIC Bismillah Lancar yang akan dijadikan sampel untuk menganalisis dalam kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah di program studi diploma 3 ataupun D3 di STEMIC Bismillah Lancar. Oleh karena itu, kami menggunakan metode prediksi untuk mempermudah kami menganalisis data kelulusan mahasiswa di STEMIC Bismillah Lancar. Baiklah, berikut adalah sampel data. Nah, di sebelah kiri saya ada kriteria penilaian yang dimana range nilai 80 sampai dengan 100, maka nilai predikatnya adalah A. Kemudian apabila range 75 sampai 79, maka range predikatnya adalah B+. Kemudian apabila range nilainya 70 sampai 74, maka nilai predikatnya B. Apabila range nilainya 65 sampai 69, maka nilai predikatnya adalah C+. Dan kemudian apabila mahasiswa yang memiliki range nilai 60 sampai dengan 64, maka nilai predikatnya adalah C. Dan kemudian apabila mahasiswa yang memiliki range nilai dari 50 sampai 59, maka nilai predikatnya adalah D. Dan kemudian apabila mahasiswa yang mendapatkan nilai 0 sampai dengan 49, maka nilai predikatnya adalah E. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada data mahasiswa, di mana terdapat objek yaitu nama mahasiswa. Kemudian untuk nilainya ada nilai kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kriteria penilaian. Nah, list yang pertama ada nilai kehadiran. Jika kehadiran kurang dari 75% dari total pertemuan di setiap semesternya, maka mahasiswa bersangkutan tidak bisa untuk mengikuti ujian akhir semester ataupun UAS. Yang kedua, nilai tugas ataupun kuis. Model fisik dan model ikonik adalah tidak tipikal pada berbagai model yang biasanya penting dalam sistem analisa dan riset operasi. Bagaimanapun juga model ini berguna untuk membangun model fisik untuk belajar, engineer ataupun sistem manajemen. Yang ketiga yaitu nilai ujian tengah semester ataupun UTS dan nilai ujian akhir semester ataupun UAS. Nilai di atas rata-rata memiliki range antara 65 sampai dengan 100. Di bawah nilai tersebut dikatakan sebagai bawah standar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decision system. Nah, berikut adalah dari 10 sampel data mahasiswa, dan kemudian di mana decision system yang telah memiliki keputusan ataupun hasil berdasarkan asumsi yang memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan atributnya. Dan kemudian di sini pada 10 sampel data seperti nama mahasiswa Dina, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS, maka diubah atributnya menjadi E1, E2, E3, sampai dengan E10. Maka dari E1 nilainya 100, maka memenuhi syarat. Untuk nilai kehadiran memenuhi syarat.
kemudian 65 tugas kuis di atas rata-rata, kemudian UTS 60 di bawah standar, kemudian untuk nilai UAS-nya di atas rata-rata, maka hasilnya adalah lulus. Dan begitu juga untuk penjelasan selanjutnya. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya ada equivalent class, di mana pengelompokan objek-objek yang sama pada atribut tertentu, di mana tabel tersebut memiliki objek yang sama dengan atribut berbeda. Misalnya pada EC1, nilai kehadiran memenuhi syarat, nilai tugas di atas rata-rata, nilai UTS di bawah standar, nilai UAS di atas rata-rata, maka menghasilkan lulus. Dan begitu pula untuk objek-objek selanjutnya. Lalu, mengapa objek jadi berkurang? Pada equivalent class terdapat objek dengan atribut yang sama dan hasilnya sama seperti EC5, EC9, EC10 memiliki atribut dan hasil yang sama. Maka pada tabel equivalent class objeknya jadi berkurang. Baiklah, untuk selanjutnya equivalent class, di mana pengelompokan objek-objek yang sama pada atribut tertentu, di mana tabel tersebut memiliki objek yang sama dengan atribut berbeda. Misalnya pada EC1, nilai kehadiran memenuhi syarat, nilai tugas di atas rata-rata, nilai UTS di bawah standar, nilai UAS di atas rata-rata, maka menghasilkan lulus. Dan begitu pula untuk objek-objek selanjutnya. Lalu, mengapa objeknya jadi berkurang? Dikarenakan pada equivalent class terdapat objek-objek yang sama hasilnya, yang sama seperti EC5, EC9, EC10 yang memiliki atribut dan hasil yang sama. Maka pada tabel equivalent class objeknya jadi berkurang. Baiklah, pada langkah ketiga terdapat discernibility matrix, yaitu kita dapat menganalisa data dengan salah satu proses discernibility matrix. Untuk mencari discernibility matrix, kita bisa melihat pada atribut, apabila kriterianya sama, maka kita akan memberikan tanda X. Untuk kriteria, misalkan untuk A yaitu nilai kehadiran, untuk B yaitu nilai tugas ataupun kuis, untuk C yaitu nilai UTS, sedangkan untuk D untuk nilai UAS. Nah, kita bisa lihat pada EC1, kita bandingkan dengan EC1. Kemudian pada slide ke-10 kita bisa bandingkan pada EC1 juga. Kemudian maka menghasilkan nilai X dikarenakan kriterianya sama. Sedangkan pada EC1 dibandingkan EC2 yang berbeda hanya pada nilai UTS-nya. Kalaupun pada EC1 nilai UTS di bawah standar, kalau EC2 nilai UTS-nya di atas rata-rata, maka pada EC1, EC2 kita hanya membuat C saja untuk atributnya. Untuk hasil dari discernibility matrix dapat untuk nilai discernibility matrix modulo D yang dapat berdasarkan kelasnya. Apabila kelasnya sama, maka tidak perlu ditulis perbedaannya. Misalkan pada tabel acuan, lihat pada tabel berikut ini, pada EC1 dan EC2 hasilnya lulus, maka misalnya kita tandai dengan X. Lalu pada EC1 dengan EC3 hasilnya gagal, maka kita tulis perbedaannya A, B, D, yaitu A untuk kriteria nilai kehadiran, EC1 memiliki kriteria untuk memenuhi syarat, sedangkan EC3 kriterianya tidak mencukupi. Kemudian B untuk kriteria nilai kuis ataupun tugas, EC1 memiliki kriteria di atas rata-rata, sedangkan untuk EC3 memiliki kriteria di bawah standar. C untuk kriteria UAS, untuk pada EC1 memiliki kriteria di atas rata-rata, sedangkan EC3 memiliki kriteria di atas rata-rata. Sedangkan untuk EC3 memiliki kriteria di atas standar. Begitupun untuk yang lainnya juga hasil untuk nilai discernibility matrix modulo D dapat kita lihat pada tabel berikut. Baiklah, untuk selanjutnya adalah
reduction, di mana tujuan dari quick redux adalah untuk mengidentifikasi himpunan fitur ataupun atribut dari dataset yang jika dihapus tidak akan mengubah informasi penting ataupun pola-pola yang terkandung di dalamnya. Reduction merupakan teknik pencarian kombinasi ataupun dikenal dengan quick reduc, dan pada tabel tersebut didapatkan dari discernibility matrix maupun modulo D-nya. Kemudian dilakukan reduksi ataupun quick redux ini diperoleh dari hasil matriks discernibility dan matriks modulo D, sehingga diperoleh dari Boolean function CNF akan diperoleh hasil akhir berupa prem implikan dan hasil reduksnya. Ini diperoleh dari tabel CNA BD bisa A or B or D, NA or D, NB jika ada kriteria lebih dari satu, berarti kita akan masukkan OR. Setelah dilakukan frame implikan ataupun perhitungan yang sama dihilangkan, diperoleh hasil menjadi CAB. Boleh function ini misalnya ada A plus B, maka nilainya adalah AB, atau 1 plus A, maka hasilnya adalah A plus 1. Maka dari hasil redux ini kita membuat selanjutnya adalah general rules-nya. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya ada general rules, di mana general rules ini berasal dari redux dan data yang kita miliki. Misalkan untuk C1 hasil reduksnya adalah CA dan D. Untuk kriteria A adalah kriteria untuk kehadiran. Nah, untuk kehadiran itu ada apa saja sih? Untuk misalnya punya E1 ada memenuhi syarat, ada yang tidak mencukupi, yang dapat menghasilkan lulus dan gagal. Untuk A yang memenuhi syarat tetapi hasilnya gagal. Jadi redux ini untuk nilai A ini reduksnya bisa lulus ataupun gagal. Jadi jika diterjemahkan, if kehadiran memenuhi syarat dan hasilnya bisa lulus atau gagal, ini untuk yang A. Sedangkan untuk yang B merupakan kriteria tugas. Untuk yang tugas di atas rata-rata semuanya dipastikan lulus, sedangkan di bawah standar ada yang lulus dan ada yang tidak, ataupun ada yang gagal. Kemudian ada atribut C, yaitu UTS di bawah standar, dan UTS di atas rata-rata hasilnya lulus atau gagal, harus dilihat kembali dari datanya. Kemudian ada D, karena di sini ada hasil reduksnya, itu ada C, A, B, ada juga yang BD, ada juga yang BCD. Ini menunjukkan kriteria hasilnya bisa kita lihat dari data sebelumnya. Dari tabel ini kita terjemahkan ke general rules. Jika kehadirannya tidak mencukupi, maka hasilnya adalah gagal. Dari keseluruhan data mahasiswa, kemudian dikelompokkan menjadi 7. Kemudian dari 7 data tersebut kita peroleh ada 8 general rules. Sehingga untuk kemungkinan mahasiswa lulus dan tidaknya terdapat satu mata kuliah bisa berdasarkan general rules ataupun keputusannya. Jadi dari data mahasiswa yang mempunyai kemungkinan lulus adalah untuk nilai atribut A, jika kondisi memenuhi syarat, maka hasil keputusannya lulus atau gagal. Untuk nilai atribut B, jika kondisi kriteria kehadiran tidak mencukupi, maka hasil keputusannya adalah gagal. Untuk nilai atribut B, jika kondisi kriteria tugas di atas rata-rata, maka hasil keputusannya adalah lulus. Kemudian untuk nilai atribut B, jika kondisi kriteria tugas di bawah standar, maka hasil keputusannya lulus atau gagal. Untuk nilai C, jika kondisi kriteria UTS di bawah standar, maka hasil keputusannya lulus atau gagal. Untuk nilai atribut C, jika kondisi kriteria UTS di atas rata-rata, maka hasil keputusannya adalah lulus. Untuk nilai D, jika kondisi kriteria UAS di atas rata-rata, maka hasilnya lulus. Dan untuk nilai atribut D, jika kondisi kriteria UAS di bawah standar, maka hasilnya gagal. Itulah penjelasan dari fungsi minor pada metode prediksi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan,
kata maupun perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.